Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube Mama Bang. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah klik video ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang selalu support channel YouTube aku. Dan aku ucapkan selamat datang untuk yang baru hadir di channel YouTube Mama Bang. Alhamdulillah tabarakallah, di kesempatan kali ini aku masih bisa share kegiatan ke teman-teman semua. Dan apa kabar nih sebelumnya mami-mami, bunda-bunda yang ada di rumah? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Dan semoga tentunya wishlist kita di tahun kemarin yang belum tercapai bisa segera tercapai. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan share kegiatan budgeting mingguan aku lagi ya. Di sini sebelum itu aku akan evaluasi dulu di weekly budget di minggu ketiga di bulan Desember, yaitu tercatat dari tanggal 16 sampai 22 Desember. Untuk kategori yang pertama yaitu masih ada sisaan budget makan ya. Alhamdulillah masih ada sisaan Rp2.000, dan yang terakhir budget jaga-jaga Rp2.000. Nah teman-teman jangan salpok sama sisaan budget di minggu kedua ini yang sangat minim, tapi tentunya kesuksesan budgeting itu bukan maksud tersisa atau enggaknya ya teman-teman, melainkan kita cukup mengeluarkan budget yang sudah kita targetkan ya. Oke teman-teman, sambil evaluasi aku akan share lagi ya sedikit materi dan semoga bisa bermanfaat dan tentunya bisa menginspirasi teman-teman ya. Materi yang akan aku share yaitu kenapa sih kita susah lepas hutang. Hayo, di sini siapa juga nih yang tim susah lepas banget sama hutang. Apalagi di zaman sekarang ya teman-teman, yang semuanya serba gampang kalau kita lagi butuh dana. Jangankan di aplikasi paylater ya yang sudah lumrah ya gitu. Sekarang tuh udah banyak banget ya aplikasi-aplikasi di Play Store yang benar-benar sangat banget mempermudah kita di saat kita membutuhkan dana. Kalian hanya cukup menggunakan KTP saja ya, foto KTP aja kalian udah bisa dapetin pinjaman berjuta-juta, bahkan puluhan, bahkan ratusan juta ya. Nah, di sini aku akan share ya. Yang pertama, kapan sih kita boleh berhutang? Nah, di sini ada 4 kategori teman-teman ya, yang memperbolehkan kita berhutang. Yang pertama, di sini ada kategori mendesak dan sangat penting. Ada juga kategori mendesak tapi tidak penting. Kemudian yang ketiga, tidak mendesak tapi penting. Dan yang keempat, tidak mendesak dan tidak penting juga nih kita berhutang. Oke, kita bahas satu-satu ya teman-teman. Yang pertama nih, ada kategori mendesak dan sangat penting. Yang pertama yaitu ketika anak sakit, kemudian kebutuhan untuk makan bener-bener kita tuh lagi kelaparan gitu ya teman-teman. Dan yang ketiga untuk sekolah anak. Nah ini tuh 3 poin yang sangat penting-penting dan tentunya diperbolehkan kita untuk berhutang gitu ya teman-teman. Kemudian lanjut ada kategori yang B ya. Di sini ada mendesak tapi tidak penting. Contohnya di sini ada diskon. Nah ini tuh mak-mak banget guys. Jadi contoh nih, wah di marketplace nih ada diskon, misalkan beras ya kan, beras nih atau gula nih atau minyak dan lain sebagainya lagi diskon nih gitu kan. Ya udah aku pay later deh, bulan depan gue bayar gitu. Nah itu kebutuhan mendesak ya kan, kayak beras, minyak dan lain sebagainya, tapi tidak penting juga karena kita menggunakan pay later ya. Dan tentunya pay later itu adalah salah satu pintu untuk membuka hutang. Oke teman-teman, lanjut. Tadi termasuk diskon, flash sale, dan promo itu termasuk pokoknya ya teman-teman. Lanjut, untuk poin yang C, tidak mendesak tetapi penting. Contoh, berhutang, mau beli HP, laptop, rumah, dan kendaraan. Ya, ini adalah poin-poin yang penting bagi kita ya. Nah, di sini kalau misalkan termasuk penting, kita boleh berhutang. Tapi balik lagi, ini mendesak apa enggak? Contoh nih, kita tiba-tiba nih diusir, nauzubillah ya, sama orang tua atau mertua. Lu keluar gitu kan, gue usir gitu. Ya kayak Indosiar gak sih? Kayak di sinetron gitu ya kan, otomatis kita membutuhkan rumah nih, misalkan kita mau ngontrak nih. Nah di mana kita dapat duit gitu kan, kita nggak ada duit. Nah boleh kita berhutang untuk mengontrak, tapi beda dengan mencicil rumah. Jadi misalkan nih kita lagi ngontrak tapi kita pengen punya rumah, nah kita nyicil rumah ya kan, seharusnya itu termasuk termasuk kategori tidak mendesak. Tapi ya balik lagi, itu gimana kita menilainya ya. Jadi balik lagi sih, ini kan hanya saran ya. Jadi menurut aku, contoh nih HP kalau belum mati total, kayak baru retak aja,
tetap bisa dipakai, itu kita masih bisa menahan untuk tidak berhutang. Laptop juga sama, dan kendaraan misalkan. Selagi masih ada transportasi umum, kita usahakan untuk tidak berhutang kendaraan gitu ya. Kayak ngambil cicilan dan lain sebagainya gitu. Lanjut poin yang terakhir, yaitu tidak mendesak dan tentunya tidak penting juga. Contoh, aku beli baju nih, tapi budgetnya belum ada, ya udah aku pay later dah. Padahal baju di lemarinya itu masih banyak, dan tentunya dia tuh si hobi banget sih gitu, kayak ngoleksi baju sebanyak itu, dan ujung-ujungnya kita cuman pakai sekali pakai, bahkan ada yang belum dipakai sama sekali. Kayak apa sih, ini tuh bukan kebutuhan pokok gitu, tidak mendesak dan tentunya nggak penting juga, karena kan baju dia juga masih banyak di lemari dan tentunya hanya untuk pajangan aja. Dan ada lagi nih yang hanya hobi, nggak hanya baju ya, jadi dia kayak ngoleksi aja gitu, koleksi sepatu, terus kayak koleksi kamera, atau bahkan beli motor, koleksi motor dan lain sebagainya. Ya begitulah intinya teman-teman, itu adalah kegiatan tidak mendesak dan tidak penting juga. Nah, kenapa sih, balik lagi ya, kenapa sih orang susah lepas hutang? Yang pertama, kita harus diajarkan untuk sanggup nanggung resiko teman-teman. Resiko apa sih yang harus kita tanggung gitu kan? Padahal resiko berhutang itu sangatlah besar. Contohnya resiko nama baik kita kalau kita nggak bisa lunasin hutang atau lunasin cicilan. Kemudian resiko juga untuk mental kita, karena ya pasti bakal stres kalau misalkan cicilan kita tuh numpuk dan gue tuh harus kemana lagi nyari duit dan lain sebagainya gitu ya teman-teman. Dan tentunya kemampuan serta stres juga. Kemudian ada kalimat pemantik. Nah, siapa nih yang pernah dengar kalimat pemantik? Nggak ngutang nggak bakal punya. Asik, benar gak sih? Terus zaman sekarang kan ya banyak banget ngomong kayak gitu. Terus kalau misalkan ada yang ngomong, gue kalau nggak ngutang nggak bakal semangat nih kerja gitu kan. Aduh. Lanjut, rezeki akan datang untuk ngutang. Jadi banyak nih, bismillah aja nanti juga kebagian. Coba kita ganti atau kita balik. Bismillah aja nanti juga kebeli, ya kan? Nah itu tuh kan kayak lebih enak gak sih? Terus lebih positif, dan kita tuh kalau berdoa tuh sama Allah tuh kayak harus capai mimpimu setinggi langit gitu. Nah contohnya doa juga jangan main-main gitu sama Allah. Ya Allah kasih aku uang 10 juta aja untuk lunasin hutang. Coba langsung aja berdoa sama Allah. Ya Allah kasih aku uang 100 miliar ya. Jadi kekuatan doa tuh kita gak ada yang tahu ya doa yang mana yang akan Allah kabulkan. Terakhir masih ada kalimat pemantik nih. Hutang hanya sebatas untung atau rugi, bukan keamanan. Nah itu dia ya. Jadi orang tuh menyepelekan hal yang berhutang. Lah gue cuman mau ngutang ini doang lah, paling cuman rugi segini gitu kan. Kayak gue mau ngutang 10 juta nih, gue harus bayar 11 juta, cuman rugi 1 juta gitu kan, ngapain sih gitu, dan lain sebagainya gitu teman-teman. Lanjut lagi, masih ada ya poin ketiga, buru-buru atau nggak fokus pada solusi. Contohnya nih ya, 1, dia catat aja semua hutang secara detail ya kan, dari yang terkecil sampai terbesar. Kemudian dia totalin nih hutang dia, totalnya ada 78 juta gitu misalkan. Terus dia mikir aja seketika, lah kok hutang gue banyak juga ya 78 juta. Dan dia tuh langsung berpikir, gue duit dari mana ya untuk lunasin hutang sebanyak itu gitu kan. Nah itu tuh karena kan terburu-buru, dia tulis aja semua, catat aja, totalin aja, dan ujung-ujungnya dia malah mikir, dia nggak tahu gue harus lunasin duitnya pakai apa gitu kan. Nah lanjut lagi, ada nih membuat target. Misalkan resolusi dia nih tahun 2025 hutang kudu lunas. Waduh keren banget gak tuh kata-katanya? Kayak kekuatan banget gak sih itu kata-kata gitu. Dia kan membuat aja target nih, resolusi tahun 2025 tuh harus kudu hutang tuh kudu lunas nih. Tapi dia tuh kagak tahu kayak dia tuh harus ngelunasinnya mau pakai apa gitu. Dengan cara kan, contoh kalau mau buka penghasilan sampingan nih, gue nggak ada modal nih, ya otomatis gue harus ngutang. Nah itu kan salah nih. Terus ada lagi, gue nggak ada skill. Padahal zaman sekarang, zaman modern ya teman-teman, udah gampang banget cara mengasah skill gitu. Jadi nggak hanya ikut kelas-kelas khusus gitu yang prabayar kalau misalkan kita nggak ada budgetnya ya. Padahal dengan nonton YouTube aja dan kita mencari materi di YouTube itu salah satunya bisa mengasah skill kita. Dan yang terakhir yaitu mencari jalan pintas dengan cara gali lubang tutup lubang. Dia mau ngelunasin hutang yang satu, dia ngambil hutang lagi gitu, dan lain sebagainya. Nauzubillah ya teman-teman. Nah jadi solusinya, kalau income kita hanya satu dan belum bisa melunasi hutang, kita pakai dengan cara menggunakan kekuatan potensi diri yang lebih ekstra lagi
untuk membuka income lain agar tentunya hutang kita tuh bisa cepat lunas. Jadi jangan cuma stres aja dan malah ujung-ujungnya nambah hutang lagi. Nauzubillah ya teman-teman. Nah, gak kerasa banget ya, kita udah di akhir video aja. Terima kasih banyak nih. Dan tentunya ini aku sedikit review ya teman-teman. Ini tuh aku dapat barang-barang pre-loved dari Kak Adin. Terima kasih banyak ya Kak Adin. Nanti kalian bisa cek Instagramnya Adin_saving. Barangnya benar-benar super cakep banget. Oke, terima kasih sudah menonton video aku. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Bye-bye. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.